Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tuan ke rumah Pak Benteng, jangan membawa kartu joker. Macam mana pembawa acara membilang aku ganteng, sedangkan aku pakai masker. Kalau menangkap ikan gulama, jangan dibawa ke pangkal titik. Macam mana ceramah maulama kalau airnya pun air putih? Anak raja memakai katun, duduk-duduk sambil berkipas. Kalau mengajak membalas pantun, janganlah menengok kertas. Itu sebagai menjawab saja, karena dikasih 3 kita balas 3. Sebetulnya pantun-pantun ini itu untuk mencairkan suasana. Dari pandai protokol kita malam ini. Kalaulah dia tak berpantun tadi, saya pun takut. Saya tengok macam nak mengamuk. Tapi begitu dia berpantun, cair suasana kita malam ini. Betul? Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Surya beserta Ibu Bupati Kabupaten Asahan, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu dan rombongan, Bapak Camat, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantinmas, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin maupun belum sunat. Insyaallah semuanya sehat walafiat, tercapai semua yang dihajat. Apalagi ini malam Jumat. Ini kalau begini ujungnya T semua nanti nih. Judul yang diberikan kepada saya adalah tentang narkoba. Hari ini yang paling mengkhawatirkan anak-anak kita adalah narkoba. Betul? Ibu-ibu baru melahirkan anak, datanglah orang menjenguk anak baru lahir, dibawakan sabun, dibawakan sampo, dibawakan lampin, dibawakan mie instan. Besok pagi anak menangis, semua tak ada lagi, dijual lakinya beli sabu-sabu. Ini bukan hoax, ini fakta dan kenyataan. Oma-oma pagi-pagi masak nasi goreng, tak masak-masak kuali tak panas. Ditengok rupanya tabung gas sudah dijual anak beli sabu-sabu. Begitu parahnya sabu-sabu ini. Ada orang membunuh di Belawan, mau mencuri masuk ke rumah orang, di tengah malam dibunuhnya perempuan itu padahal mau menikah. Maaf cakap beribu maaf, diperkosanya, dibunuhnya sesudah dibunuh baru diperkosa, mayat diperkosanya. Ketika diinterogasi oleh Pak Polisi, tak ada rasa bersalah sedikit pun. Kenapa? Otaknya sudah sumbing dihantam narkoba. Jadi pada malam hari ini, di mana-mana tempat biasanya ceramah saya diminta tentang sabar. Ibu-ibu mesti sabar. Selop hilang, sabar. Laki hilang, sabar. Malam ini lain pula yang diminta tentang narkoba. Macam pernah aja waktu makan. Ini memang sesuai sama daerahnya. Air keras, air batu kan? Air batu itu air keras itu. Tidak boleh minum air keras. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng pertama untuk menyelamatkan anak kita adalah
di pendidikan. Masukkan anak pesantren. Ada pesantren di Air Batu? Kalau sudah ada pesantren, alhamdulillah. Kalau belum ada pesantren, saya minta kepada orang Air Batu yang kaya-kaya, yang tanahnya luas sejauh mata memandang, yang kebun sawitnya banyak, yang kebun karetnya banyak. Kalau kalian mati, belum ada orang mati bawa brondol, maka wakafkanlah tanah itu untuk pondok pesantren. Pesantren Al-Hajar namanya. Apa itu Al-Hajar? Batu. Lain yang diminta tisu yang datang. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dulu orang tak bisa sekolah, maka di Kabupaten Asahan didirikanlah pondok pesantren namanya Darul Ulum. Dar artinya rumah, ulum ilmu, karena di dalamnya banyak ilmu. Akhirnya berdiri pondok pesantren itu sampai sekarang. Ada Qori juara 1 tahun 1986 di Makkah Al-Mukarramah, diangkat menjadi guru tahfiz di situ. Diundang oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah, sudah lebih 30 tahun menjadi guru tahfiz Quran di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Begitu hebatnya orang Kabupaten Asahan, alim-alim ulama di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau mau Kabupaten Asahan, Air Batu selamat dari narkoba, benteng pertama adalah memasukkan anak ke pesantren. Yang SMP jangan tersinggung, karena SMP pulang jam 12, habis itu dia keluar singgah di toko besi, dibelinya lem kambing. Guru SMP jangan tersinggung mendengar ceramah saya, karena beberapa orang yang mendengar saya bercakap tersinggung balik sakit kepala mati. Satu-satunya lembaga pendidikan yang bisa tetap masuk kelas walaupun COVID-19 adalah pesantren, karena COVID tak berani masuk pesantren. Syarat masuk pesantren bisa bahasa Arab, COVID tak pandai bahasa Arab. Tapi kadang bingung juga saya kalau ditanya orang, Ustaz, tahun baru bisa orang ramai-ramai, malam tahun baru kumpul-kumpul. Tapi kenapa kalau pas nanti mau bulan puasa tiba-tiba COVID itu datang? Bingung juga saya jawab. Saya bilang mungkin COVID-nya mu'alaf itu. Jadi pas mau puasa datang, mudah-mudahan puasa ini tak datang deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi poin yang pertama adalah masukkan anak ke pesantren. Saya dulu ibtidaiyah di Darul Ulum, kelas 2, kelas 3 di Darul Ulum, sampai akhirnya tak bisa membaca huruf Latin ABCD, karena hanya membaca huruf Arab Melayu saja. Pindah ke SD Al-Wasliyah di Kisaran, kelas 4, kelas 5, kelas 6, tapi tetap pendidikan agama. Setelah itu ke Medan, Muallimin Al-Jamiyatul Wasliyah, Jalan Susinga Mangaraja, Simpang Marendal, Komplek Unifa, Universitas Al-Wasliyah. Sesudah itu pindah ke Deli Serdang, masuk ke pesantren Darul Arafah. Itu pun tak selesai. Tak selesai aja profesor, bayangkan kalau selesai. Nak sombong kali saya. Jadi andailah dulu saya tak dimasukkan ke pesantren Darul Ulum, mungkin hari ini menjadi hantu. Lari dari pesantren, tak masuk ke pesantren. Kelas 1 di Darul Arafah, kelas 2 di Muallimin Al-Wasliyah, kelas 3 masuk ke Nurul Falah Riau. Sempat tak sekolah beberapa bulan, tapi orang tua tak pernah putus asa.
Dibawakannya saya ke sekolah. Pak Ustad, tolong terima anakku nih Pak Ustad. Ibu selama masih mau membawa anaknya ke pesantren, dikenalkan dengan ustad dan alim ulama, insya Allah anak itu selamat dari narkoba. Jadi sebetulnya kenakalan ini tidak selamanya kenakalan anak, tapi yang lebih parah adalah kenakalan oma-oma. Bapaknya Pak Ustadz, bapaknya tak tahu menau. Bapaknya pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang tukang. 10 anaknya. Padahal sekali-sekali dia pulang. Ibu lah yang mengandung 9 bulan 10 hari. Ibu lah di Air Batu mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Ibu lah yang menyusukan anak 2 tahun. Betul ibu? Di Air Batu masih menyusukan anak orang. Di tempat lain udah diserahkannya ke kambing. Makanya ceramah tak perlu dilihat. Tapi kalau nampaknya kambing baru dia semangat. Anak kambing. Ibu lah yang meregang nyawa melahirkan anak-anak itu. Maka selama ibu masih membawa mereka ke pesantren, mengenalkan mereka kepada alim ulama, minta doakan supaya anak soleh, insya Allah selamat anak-anak di Air Batu ini, insya Allah. Ada seorang pecandu narkoba, preman, tak tobat-tobat. Akhirnya dia cerita ke saya, gimana cerita bapak tobat berhenti narkoba ini? Mak saya pulang umroh Pak Ustaz, dibawanya air zam-zam. Sudah kubawa air zam-zam, ditawak 7 kali putaran keliling. Mau kumandikan kau pakai air zam-zam ini. 7 putaran doaku tak banyak. Jamaah yang lain membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi doaku tidak itu. Berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba. Sekarang sudah habis usahaku nak. Mau ku minumkan kau air zam-zam ini, mau ku mandikan kau. Diminumkannya, dimandikannya, sehat anakku sekarang. Kalau ada anak ibu yang kena, coba lain. Cuma masalahnya sekarang tak pula bisa umroh. Mudah-mudahan dikasih Air Batu sehat. Pertama kasih airnya dulu. Tak mampan baru Batu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid ini sudah cantik. Berdoa di masjid ini cepat terkabul karena dekat ke langit. Sejuk alhamdulillah. Kipas anginnya banyak, kemana mata memandang. Mikrofon mantap, AC ada walaupun tak begitu cukup. Pencuri tak masuk karena jeruji besinya padat. Ini kalau ditengok jendela ini rasa-rasa di penjara. Hebat, luar biasa. Memang untuk sekarang ini tidak bisa lagi tausiah di dalam masjid, mesti luar masjid. Tapi karena satu dan lain hal, efeknya luar biasa, jadi kita buat juga lah dalam masjid. Tapi mudah-mudahan jamaah di luar itu dapat memaklumi. Kalian walaupun tak bisa menengok langsung, menengok layar, saya lebih ganteng di layar itu lagi. Nah, jadi baguslah kalian menengok layar aja. Kalau kalian tengok langsung, kalau sempatlah ibu-ibu itu menengok langsung di sini, malam nanti mengigau sebutnya nama saya. Apa tak bunuh diri bapak besok? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun ajaran 2022, 1 Juli nanti sudah mulai pelajaran, maka ku ajak dari Januari ini daftarkan anakku pesantren. Siap? Yang selama ini tak tahu menau tentang pesantren, tak perlu kami pesantren. Nih masanya, narkoba merajalela. Orang dulu cuma tahu pakai ganja. Ganja ini tradisional, 2 kali 3 sak mengantuk tertidur. Paling-paling nafsu makannya kuat. Tapi sekarang narkoba pakai alat-alat sudah campur macam-macam, sabu-sabu, putau, tak perlu saya sebutkan. Nanti saya sebutkan semua curiga pula polisi. Maka itu juga ustadznya katanya.
pakai gram-gram, lebih mahal daripada emas sekarang. Ini semua adalah tidak bisa lagi dikendalikan oleh manusia. Kalau diserahkan pada polisi, jumlah anggota TNI Polri di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah rakyat Republik Indonesia. Mau ditambah penerimaan, tak sanggup negara menggaji karena duit tak ada. Satu-satunya kita yang menjaga anak-anak kita. Ditangkap dia, dimasukkan ke penjara, unjuk rasa mereka di penjara karena penjara sudah penuh macam ikan sarden mereka di dalam. Akhirnya berkelahi, dibakarnya pakaian, mati, lepas, lolos, menjual dari dalam. Tidak solusi. Solusi yang pertama adalah memasukkan anak ke pesantren. Sudah kusampaikan di air batu. Walaupun nampaknya tausiah ini di air batu, tapi ditonton orang semuanya sampai ke Labuhan Batu, sampai ke Bagan Batu, sampai ke ujung batu. Semua orang di dunia ini menonton karena mereka menyaksikan di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Walaupun nampaknya di air batu, cuman kadang karena ceramah ini banyak, susah orang mengingatnya. Itu yang kemarin di mana itu Pak Ustadz? Mudah kalian mengingatnya. Pas di air batu cerita tentang narkoba. Karena yang berat-berat itu adalah batu. Apa kemarin judul dia di air batu itu? Yang paling berat lah, apa itu? Narkoba. Hukumannya berat. Narkoba ini tidak ada lagi, cuman 3 saja. Rumah sakit, penjara, gila. Karena kalau sudah menyalah akal, keputusan kabel-kabelnya di dalam error. Tak lagi bisa dibedakan yang mana kawan, mana lawan, mana bini dia, mana bini orang. Hantam kromo, bantai saja, riba sudah, hancur semuanya. Maka yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, setelah kusampaikan malam ini, insya Allah sudah kusampaikan, tak juga mau memasukkan anaknya ke pesantren, siap-siaplah kau ucapkan ke anakmu itu inna, bukan kata saya, jamaah. Padahal maksud saya tadi inna itu maksudnya innallaha ma'as-sabirin. Ini sampung jamaah lah, innalillah. Mati lah itu dah. Minda tema kaya bawati, mampus. Kayak narkoba. Datanglah pula Pak Imam yang baik, rendah hati. Apakah jenazah ini baik? Baik. Apa pula baik? Bukan narkoba. Saya kalau ada laku di situ ditanya, apakah jenazah ini baik? Sakau. Mana pula baik dia? Matinya pun karena kelebihan dosis. Oh, karena dosis. Apa kata pepatah orang Melayu? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar kita bawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Anak kecil dibawa ke pengajian. Panitia kita malam ini ustadznya masih muda, namanya Ustadz Subuh. Subuhnya jam begini apa lagi subuh? Ya, kan? Nama Pak Bupati pula Pak Surya. Surya itu kan matahari. Asal terbit matahari muncul waktu subuh. Kembali itu Pak Ustaz. Kalau terbit matahari habis waktu subuh. Wal fajr, demi waktu fajar. Habis demi waktu fajar. Was-subhi idza tanaffas, masuk waktu subuh. Habis itu mulai matahari. Wadduha, habis itu masuk waktu siang. Wan nahari idza tajalla, habis itu masuk waktu petang. Wal asr, habis itu masuk waktu malam. Wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Jamaah yang bisa menjawab nampak mulutnya bergerak. Yaghsha. Yang tak bisa menjawab, ya serah apa bunyi, yang penting bergerak gitu ya. Yang selamat yang pakai masker,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini kalau disibukkan otaknya menghafal Quran, maka dia tidak lagi memikirkan yang macam-macam. Satu hari diwajibkan menghafal 1 lembar. 1 juz itu 10 halaman. 10 lembar 20 halaman. Jadi kalau 1 hari 1 lembar, maka 1 bulan insya Allah dapatnya 3 juz kotor. Kalau diulang-ulang murojaah, insya Allah setahun bisa khatam, 2 tahun bersih, 3 tahun sangat bersih hafalannya. Kabupaten Asahan terkenal dengan para penghafal Quran. Juara musabaqah Provinsi Sumatera Utara, juara nasional, guru di Darul Ulum zaman saya waktu masih kecil, namanya Ustadz Bakhtiar Sulaiman, sudah meninggal dunia. Juara Kabupaten Asahan, juara Sumatera Utara, juara nasional, diundang ke Makkah tahun 1986 dari Tanjung Balai Asahan. Namanya Ustadz Armawi Abdurrahman. Tahun 86 sudah juara dia. Kalian 86 masih berselancar di alam maya waktu itu. Dia sudah juara di Makkah sana. Jadi menjadi orang Asahan, Kabupaten Asahan. Air Batu ini masuk mana? Masuk. Ini perlu juga ditanya, karena pernah saya ceramah begitu. Saya sebutkan kabupatennya, menjadi orangnya. Mau apa semangat? Selesai tausiah, baru dibisikkan panitia. Bukan kabupaten itu Pak. Kenapa kalian bilang dari tadi bilang? Itu maka aku pastikan dulu Asahan ini kan. Menjadi orang Kabupaten Asahan ini kebanggaan. Orang Kabupaten Asahan ini suaranya sedap-sedap. Betul. Suaranya kori-kori banyak dari Kabupaten Asahan ini. Penghafal Quran dari sini. Jadi kalau ada orang Air Batu ini sudahlah suara tak sedap, tak pula hafal Quran, mabuk, pindahlah kalian dari Asahan. Mau kemana? Terserah, mau ke Zimbabwe, mau ke Afrika Selatan. Cuma serba salah juga. Mau pindah kalian ke RRC terlalu hitam, mau pindah ke Afrika kurang hitam. Jadi kemana menghitamkan? Neraka jahanam. Nah, aku kalau dengar Ustaz ceramah sakit hati. Kami ini Pak Ustaz, sudahlah di rumah kami ini susah, di jalan pula kena razia, di kantor ditekan atasan. Kami ini mau mencari ketenangan ke masjid. Sampai ke masjid mendengar cakap Ustaz pun kasar, naiklah darah tinggi kami Pak Ustaz. Naiklah jantung kami Pak Ustaz. Insya Allah tidak. Untuk menenangkan hati sering-sering datang ke pengajian. Itu makanya jangan heran kalau pas pengajian banyak jamaah itu tidur. Itu menunjukkan hatinya mana tahu. Nah, itu menunjukkan. Kalau tak percaya besok tengok. Besok hari apa besok? Tengoklah masuk baju mana. Wah, tinggi mimbar di sini. Kalau ditengok dari posisi mimbar ini nampaknya jamaah yang sholat Jumat di sini dijamin tidak tidur karena kepalanya begini. Tidur kan? Cing. Dari mana naiknya? Bertali. Oh, dari belakang. Perlu juga aku tanya sekarang, mana tahu diundang orang khutbah Jumat di sini? Canggih. Baru ini saya tengok mimbar macam ini. Biasa mimbar itu bertangga. Luar biasa masjidnya, luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang bisa menyelamatkan anak kita dari narkoba adalah pesantren. Apa pesantren yang paling dekat dari Air Batu? Apa namanya? Banyak. Darul Falah Sentang. Darul artinya rumah, Falah tempat orang yang menang. Anak kau di mana? Di Darul Falah.
Kenapa kau masuk ke Darul Falah? Bapaknya kan selalu menang main judi. Apa pula itu? Falah itu maksudnya menang di dunia, melawan hawa nafsu. Hayya 'alal falah. Ya macam-macam. Juara musabaqah azan se-Kabupaten Asahan tahun 90. Kalau kalian tak percaya, pergi kalian ke Jalan Mas Mansur, cari SD Al-Wasliyah, masuk ke situ, tanya kepala sekolahnya, siapa juara tahun 88, 89, 90 antar SD se-Kabupaten Asahan. Dikumpulkan semua anak SD se-Kabupaten Asahan, saya juara 1 aja. Kalian pikir receh. Anak kita itu disupport. Kalau ada nanti acara lomba Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru Muharram, buat lomba azan, lomba jadi imam, lomba baca kunut subuh, lomba tarhib. Sekarang bapaknya anak-anak tak bisa tarhib. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaimin laila. Kita pun bertanya, hebat anak-anak Kabupaten Asahan sekarang Pak. Flash disk. Rupanya bukan orang. Flash disk. Makanya nanti di akhirat banyak orang yang masuk surga itu flash disk. Flash disk, VCD masuk surga. Orangnya masuk neraka jangan. Muharram tahun baru, Safar, Rabiul Awal Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Nisfu Sya'ban, Ramadan, Nuzul Quran, Syawal, halal bihalal, Zulqa'dah, Zulhijjah, melepas jamaah haji. 6 momen dalam setahun buat acaranya supaya anak-anak muda nih lomba khutbah. Mohon maaf jamaah, hari Jumat ini tidak ada sholat Jumat karena khotib berhalangan datang. Tak jadi orang khutbah Jumat. Begitu pengumuman di masjid tidak ada khotib, langsung naik anak air batu ke atas mimbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Duduk dia sejenak, habis itu naik dia lagi, dibacanya lagi rukun khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Turun dia. Kenapa sedikit betul khutbah kau? Yang penting cukup 5 rukun. Kok pendek kali? Kau tak bisa lagi. Jadi kalian yang laki-laki, yang kalian anak muda laki-laki, kenapa Ustaz ceramah ini tak Ustaz hormati kami yang tua-tua nih? Saya hanya menceramahi anak muda. Begitu pesan dari panitia tadi. Adapun yang tua-tua ini berarti dia adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Karena masalah muda tak muda ini kan bukan rupa, tapi bicara rasa. Walaupun rasamu bukan rasaku. Masya Allah. Memang kalau dekat kita sama anak-anak muda ini balik kita jadi muda. Saya terus terang sekarang ini rasa-rasa kelas 2 SMA. Ustadz nanti bicaranya sama anak muda tentang narkoba. Jadi bayangan saya berhadapan sama jamaah masjid. Pas saya tengok itu. Tapi jiwanya muda. Lebih baik orang tua jiwanya muda daripada anak muda berjiwa panti jompo. Cuman anak muda, bagaimana Kabupaten Asahan 20 tahun ke depan? Kita mau mati aja.
Kalau ada orang macam ini, tak usah kalian ceramahi, cari goni kelapa, campakkan ke telur ibu. Setuju? Udah, sepakat gitu tidak? Anak-anak muda datang, pemuda Pancasila datang, Pancasila! Cuma, Masya Allah. Ini apa nih? IPK, Ikatan Pemuda Karya. Masya Allah. Ini bang, SPI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berkumpul di Air Batu. Bayangkan kalian, SPSI. Masya Allah. Pemuda Pancasila, IPK, SPSI, anak-anak muda yang sudah menggabungkan dengan organisasi sosial kemasyarakatan ini, alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka dididik. Di mana-mana saya ceramah, yang mengawal saya pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini punya sejarah dengan Sumatera Utara. Betul? Apa yang betul? Pemuda Pancasila punya sejarah dengan Sumatera Utara. Kenapa? Karena ketika itu banyak komunis, anak muda mau ditarik komunis, tak percaya pada Tuhan. Ada seorang tentara jenderal yang cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan NKRI. Dialah Abdul Haris Nasution. Bukan main-main ini. Abdul Haris Nasution, cikal bakal pemuda Pancasila, yang ceramah pula Abdul Somad Batuara. Nama yang paling baik itu Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Haris, Abdul Somad. Sekarang orang nama, siapa nama kau? Camry. Mau beli sedan ayah kau rupanya. Aku lahirnya 17 Agustus Pak Ustaz. Terus apa hubungannya? Camry itu kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Masih teringat dia. Membuat nama itu buatlah nama yang membuat anak semangat. Ini sekarang banyak orang ngasih nama anak, nama bapak, nama emak campur-campurkan. Banyak alim ulama. Dulu emak ayah saya bertanya ke alim ulama, siapalah cocoknya Tuan Syekh nama anakku ini? Oh, anak kau cocoknya Solah. Asalnya nama saya ini dikasih Solah. Mak saya tak pandai bahasa Arab. Solah di kampung ikan selar. Siapa namanya? Solah. Anak ikan itu namanya ikan gitu. Gantilah lain. Kalau gitu Abdul Somad aja. Dikasihlah saya nama Abdul Somad. Di Mesir tak ada orang pernah memanggil saya Abdul Somad. Semua orang kalau jumpa di Mesir, Ismake. Ismake itu kalau bahasa kampungnya, what is your name? Ternyata kalau habis makan anyang ini lancar bahasa Inggris gitu. Tadi sebelum kemari diajak Ustaz subuh saya singgah ke PTPN 4. Sampai di sana hampir saya pingsan. Ada dinosaurus. Ilaha. Tak pula dikasih tahu. Selama ini kita diajarkan orang tua cuma doa kalau jumpa sama anjing. Dulu asal kami ke pasar pagi, kau kalau jumpa anjing baca tabat yada abilah habi watab, asal nampak anjing tabat yada. Tapi tak pernah diajarkan doa jumpa dinosaurus. Besar dinosaurus. Hampir saya bacakan Allahumma barik lana lagi tadi. Sampai ke dalam disediakan PTPN lah ikan senangin nih kok di Pekanbaru mahal ya Allah. Pokoknya kalau dimasakkan ikan senangin untuk tamu itu kalau banyak tamu tuh mengambil menetes air mata tuan rumah. Tapi pak kata pepatah orang Melayu, rezeki musang takkan ditangkap harimau. Betelur senangin itu 100.000 ekor. Percaya kalian telur senangin itu 100.000 ekor? Kalau tak percaya besok tangkap hitung sendiri.
Betelur senangin itu 100.000 ekor, menetas telurnya di laut Bagan Asahan. Sudah ada tertulis di salah satu senangin itu nama milik Abdul Somad. Takkan dimakan orang lain. Belanja istri Pak Bupati di Kisaran dapat, karena kebetulan tertulis di situ Bupati Asahan Pak Surya. Takkan mungkin dimakan cakap. Tapi tak masuk akal. Manalah pula mungkin telur ikan senangin di Bagan Asahan dimakan Abdul Somad di Pekanbaru. Kata akal manusia tidak, tapi kata Allah, kalau sudah rezeki tak kemana. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dihidangkan, ada manajer, ada polisi, ada tentara. Pas giliran makan, siapa duluan makan? Ustaz. Andai beracun makanan itu, siapa duluan mati? Silakan Pak Ustaz, kata Pak Manajer. Silakan Pak Ustaz, kata Ustaz Subuh. Saya ambil senangin. Kalau sudah tertulis nama kita, takkan dimakan orang lain. Itulah namanya akidah. Ini kaitannya dengan pesantren. Banyak orang sekarang takut anak sekolah pesantren. Anak kau di mana? Pesantren. Nanti makan apa? Betul tak cakap saya? Anak kau di mana? Di pesantren. Nanti cuma ngajar ngaji. Orang tua saya tidak. Saya ini bukan mendadak jadi ustaz. Banyak orang tak ada cita-citanya jadi ustaz. Habis itu karena tak dapat kerja kemudian jadi ustaz. Saya tidak. Kata atuk saya, cucuku 40 orang. Yang satu ni mesti sekolah agama. Kalau aku hidup, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, pokok kelapa itu 2 hektar menyekolahkan dia sampai ke Makkah. Begitu meninggal untuk saya, kelapa itu pun ikut mati. Malah tak dapat diraih, untung tak dapat ditolak. Apa yang terjadi? S1 Al-Azhar beasiswa, S2 Maroko beasiswa, S3 saya ajukan 3 kali, mengajukan proposal ke Kementerian Agama, beasiswa 5.000 doktor, 3 kali tak dapat. Keluar dari toilet di airport Cengkareng, datang bapak-bapak di Surabaya, tegak besar tinggi. Ustaz Somarnya? Betul Pak, Ustaz Musti S3. Dari mulai biaya kuliah, makan, tiket pesawat, saya yang nanggung. Sampai sekarang tak pernah kujumpai orang. Dari pemerintah tak ada, dari bapak itu pun tak ada. Lalu dari mana duit itu datang? Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jangan takut tentang rezeki, tapi takutlah anak menjadi pecandu narkoba. Cocok cerita itu. Cocok minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah jauhnya perjalanan hari ini. Dari Pekanbaru ke Kuala Namu, dari Kuala Namu ke rumah gubernur, dari rumah gubernur ke Pematang Siantar, dari Pematang Siantar ke Air Batu, dari Air Batu ke Tanjung Balai, besok subuh di Tanjung Balai Asahan, khutbah Jumat besok di Tebing Tinggi. Banyak orang menyangka, Ustaz janganlah ceramah banyak-banyak, kami khawatir Ustaz mati. Ditanya orang tuh, Ustaz kesana kemari itu makanannya apa? Nasi. Minumannya air putih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Air zam-zam. Kalau tahu bacaannya, kalau tak tahu bacaannya gerak-gerak kena jangan. Kalau ditanya apa kau baca tuh, so kau tanya, mau tahu aja kau. Pukulkan muncul kau tuh nanti. Salatullah salamullah ala taha rasul
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi dulu saya heran, kenapa orang-orang Kabupaten Asahan ini enak-enak suaranya, juara qasidah Piala Presiden dulu di zaman dulu ada namanya juara qasidah Piala Presiden, itu juara tiap tahun orang Tanjung Balai Asahan. Jadi saya tanya ke orang-orang tua, kenapa orang Kabupaten Asahan ini enak suaranya? Katanya dulu waktu Nabi Daud makan sirih, sepahnya dibuang di Tanjung Balai. Kita percaya-percaya. Setelah sekarang baru saya berpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Tadi saya tengok banyak kotak-kotak. Kotak tadi itu kotak apa? Kotak infak. Bawa ke depan, banyak ikan-ikan besar di sini. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Kalau yang di belakang itu ikan-ikan sempat siamai. Jangan pula semua kotak itu kesini, bagi-bagi dia. Mudah-mudahan yang bersedekah ini dilapangkan Allah rezekinya. Yang belum bertemu jodoh dijemputkan Allah jodohnya. Yang membilang amin yang jomblo aja. Ini anak udah 3 bini dari tadi manggil-manggil amin. Mudah-mudahan yang sudah menikah punya anak. Mudah-mudahan yang dililit utang dilunaskan Allah utangnya. Apa kata malaikat menengok orang bersedekah? Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, belilah dia ganti ya Allah. Maka siapa yang bersedekah jadi diganti Allah. Orang yang tak mau bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Doa malaikat. Maka yang tak bersedekah, siap-siaplah kita. Ustaz itu ceramah aja tuh, dia pun tak ada bersedekah. Oh, aku sedekah juga. Tak kalian tengok dompetku tebal. Jadi duit ini nanti kata Ustaz Subuh ini akan membuat program lantai 2. Pagar lagi, pokoknya banyak lah. La ilaha illallah ringannya. Melanya. Putarkan agak 7 putaran. Habis itu tahallul. Bapak ibu yang rumahnya besar, amin. Kamarnya 4, 2 lantai, kolam renang, ikan mas koi. Kalau mati, ada tak rumah besar tuh yang mau menampung agak 3 malam? Ibu, kalau ibu punya rumah besar, laki ibu kaya, dibangunnya 2 lantai, amin. Kalau pas mati, ada di rumah itu agak sejengkal mau menerima kita? Tidak, kita tetap akan dibawa ke tempat pemakaman. Mana yang mengalir sampai hari kiamat? Nih, Masjid Air Batu. Setiap jengkal yang mensedekahkan karpet. Ini karpet udah lunas, Ustaz? Saya soalnya pernah ceramah, karpetnya bagus, berdiri saya tenggelam kaki sampai hilang jari-jari. Pas mau ceramah dibisikkan pengurus itu, Ustaz masih kredit. Tapi di Masjid Al-Huda kan, Masjid Al-Huda ini tak ada bisikan pengurus. Ini menunjukkan masjid ini entahlah memang tak punya utang. Tapi kalau ditengok keramik, ini bukan keramik,
Ini batu alam. Orang-orang kaya aja yang punya. Bisa pula memanjat sampai begini. Mana? Luar biasa. Lampu cantik. Siapa yang harus bersedekah lampu cantik? Di beberapa masjid sering juga saya tengok lampu cantik, tapi kayak gitu mati. Di masjid ini Masya Allah, tabarakallah, sejuk terasa kita ceramah. Rupanya kipasnya dekat. Luar biasa. Nah, jadi tak tahu saya entah siapa yang mewakafkan tanah ini. Di depan di jalan raya kan, sana Tanjung Balai, Kisaran, sana Rantau Perapat. Jadi kalau saya mau pulang dari Riau setahun sekali mau ziarah ke Silau, lewat di sini. Orang yang dari Tanjung Balai mau ke Duri, ke Dumai, lewat di sini. Maka inilah masjid yang sampai hari kiamat takkan ditinggalkan orang. Banyak orang singgah kemari. Rupanya cuma mau kencing. Maka tulis nanti baliho besar-besar di depan. Jangan singgah cuman numpang kencing. Sempatkan juga sholat 2 rakaat dalam. Coblos nomor. Nah, jadi ada pesannya. Jangan gambar tuh nanti ditempelkan ke pokok kayu. Kalau cuma naik pokok kayu monyet pun naik. Tapi ada pesan-pesan sosialnya. Ini 2022, tak lama lagi 2023. Itulah mulai gambar-gambar berserak-serak. Supaya andai pun tidak terpilih, andai pun duduk, andai pun berhasil, andai pun tidak, supaya ada nilai amal soleh, somai, amal soleh. Ibu-ibu sehat. Saya dari tadi nampak saya kadang-kadang agak-agak hitam-hitam saya. Hah? Nampak saya agak-agak hitam. Saya hitam atau lampu ini bermasalah? Memang bermasalah. Oh, berarti kita sama hitam semua satu masjid. Ini kertas apa nih Ustaz? Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang jam 9.57. Artinya saya sudah bicara 57 menit. Padahal biasanya 60 menit. Tapi kena airnya sedikit. Memang sedikit, tapi air zam-zam Pak Ustaz. Kita lanjutkan nanti. Banyak. Kalau begini mau lanjut sampai pengajian subuh.